Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Damho yang tidak pernah minum, kini akhirnya pun minum karena hasutan dari Yunwon. Yunwon yang belum bertemu Damho hanya dalam beberapa hari cukup terkejut dan semakin tertarik dengan Damho. Ini menarik, perubahannya terlihat jelas dalam penampilannya. Bahkan getaran yang dipancarkan juga telah berubah. Mengapa aku selalu memikirkan master ketika aku melihat anak ini? Gumam Yunwon. Damho lalu bertanya apakah Danau Donting merupakan tujuannya. Secara teknis, tempat yang kuinginkan sebenarnya adalah Sungai Yuan. Disitulah yang terbaik di dunia berada. Di sana juga akan ada pertemuan besar, jawab Yunwon. Pertemuan katamu, ucap Damho. Kamu tidak akan tahu tentang itu. Segera, tokoh-tokoh terpenting di dunia akan berkumpul. Aku tidak tahu benar secara spesifik, tapi aku tahu satu hal. Akan ada topik yang sangat penting yang akan dibahas di sana. Karena itu, tidak hanya penduduk Sungai Yuan yang gelisah, tetapi juga Danau Donting dan bahkan Provinsi Hunan. Ya, meskipun kamu sepertinya tidak akan tertarik dengan hal-hal semacam itu. Aku juga tahu anggota dari 9 sekte besar dan 5 keluarga besar akan datang. Jika sudah sejauh itu, sebagian besar tokoh terbesar di dunia akan hadir dalam pertemuan tersebut. Mendengar penjelasan panjang Yunwon membuat ekspresi Damho seketika berubah. Jika anggota utama dari 9 sekte besar datang, orang-orang dari sekte Gunung Hua juga akan datang, pikirnya. Hubunganku dengan sekte semuanya telah rusak setelah 10 tahun terakhir ini. Tetapi, tetap saja, di sanalah masterku tinggal, gumam Damho. Kamu, temanku, cukup mengesankan. Kamu setidaknya bisa memiliki ekspresi yang sedikit terkejut. Ya, sepertinya itu tidak penting. Karaktermu bukan orang yang berubah seperti itu, ucap Yunwon. Bagaimanapun, ketenaranmu telah sedikit meroket. Ketenaranku? Tanya Damho. Kamu tidak tahu, Provinsi Hunan dalam kekacauan sekarang karenamu. The Bloody Star of Xinjiang, Fish Demon. Mereka adalah gelar yang orang-orang kenal untukmu. Orang-orang terdekat bergosip tanpa henti. Tapi subjek sebenarnya dari rumor tersebut tidak tahu menahu tentang hal itu. Ya, itu tidak seperti rumor yang sangat menyenangkan untuk didengar. Sekarang kamu baru saja melewati Provinsi Hunan. Kamu adalah orang yang paling terkenal di provinsi ini. Jadi, apakah kau menyuruhku diam sekarang? Terdengar suara keributan yang tidak jauh dari Damho dan Yunwon. Seseorang menegur salah satu penumpang kapal yang berbicara dengan suara yang begitu keras agar sedikit memelankan suaranya. Bajingan kasar. Aku terlahir seperti ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau mengataiku memiliki mulut besar kan? Ucap si gemuk. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak nyaman dengan itu, ucap orang yang sedang diangkat. Dia adalah Huangbo Yongcheon, utusan langsung dari klan Huangbo. Dia selalu saja menimbulkan masalah. Bahkan ini sudah kesekian kalinya sejak perjalanan kita, ucap Feng Manyong, utusan dari klan Fang. Suara keras Huangbo adalah sesuatu yang seharusnya sudah kamu perhitungkan, ucap Unsu Hua, utusan dari klan Jinju. Klan Feng, Jinju, serta klan Huanbo secara geografis sangat dekat sehingga mereka sering saling mengunjungi. Yung Cheon, Man Yong, dan juga So Hua menjadi dekat karena keluarga mereka sering berinteraksi. Huangbo terus saja memarahi orang tersebut bahkan ketika dia sudah disuruh berhenti oleh Feng Man. Huangbo masih tidak terima karena merasa dirinya telah direndahkan oleh orang itu. Feng Man mengatakan kalau orang itu tidak merendahkannya. Dia hanya mengikuti perintah kaptennya.
Sohua juga menyuruhnya mendengar dan berhenti untuk mengganggu istirahat penumpang lainnya. Huang Bo lalu melempar orang tersebut dan mengatakan kalau dia begitu beruntung hari ini. "Apa yang kalian lihat? Kalian bajingan kecil. Kalian datang untuk menonton atau apa?" teriaknya pada semua orang. Tidak peduli itu tua ataupun muda. Jika dia mengutuknya sekali lagi. Namun sebelum Yunwon menyelesaikan ucapannya, sudah terdengar kembali suara dari Huang Bo. "Kalian semua bajingan!" Tentu begitu kesal Yunwon mendengar Huang Bo yang terus saja mengutuk orang-orang di sana, khususnya orang tua. "Bajingan ini mengutuk orang tua. Kau sudah berlebihan mengutuk orang tua," ucapnya yang meletakkan minumannya. Yunwon mendatangi Huang Bo yang terus saja berteriak dan mengancam akan menghabisi siapa saja yang mengatakan sesuatu tentang suaranya. Feng Man dan Sohua juga terlihat sedikit kesal karena Huang yang sudah bertindak berlebihan dengan mengutuk orang tua. "Aku sangat menyesal," ucap Feng Man yang mencoba untuk melerai keributan yang terjadi. "Ini tidak ada hubungannya denganmu," ucap Yunwon. "Dia adalah saudaraku dan kekacauan ini juga masalahku. Lalu, bisakah kamu meminta saudaramu untuk meminta maaf? Bahkan jika aku sangat marah, mengutuk orang tuamu agak berlebihan bukan?" ucap Yunwon. "Aku sangat menyesal. Aku minta maaf," ucap Feng Man yang masih berusaha agar situasi ini tidak semakin buruk. "Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang harus kamu minta maaf?" ucap Yunwon. "Tatapannya membunuh. Orang ini bukan tandinganmu," gumamnya yang mulai panik. Astaga, apa yang terjadi?" ucap Huang Bo. "Jangan memperburuk ini," balas Feng Man. "Minta maaflah, bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang ada di sini, di kapal ini," ucapnya dengan tegas. "Aku, Huang Bo Yongqiu, dari klan Huang Bo. Apakah kamu menyuruhku untuk meminta maaf sekarang? Siapa kau sampai berani memberitahuku omong kosong ini?" ucap Huang Bo. "Menempatkan omong kosong? Kau terlalu berlebihan. Tidak masalah jika kamu dari klan Huang Bo atau jika kamu seorang kakek-kakek. Jika kamu membuat kesalahan maka itu benar untuk meminta maaf. Begitulah cara dunia bekerja," ucap Yunwon. Namun tetap saja Huang Bo menolak untuk meminta maaf. Baginya harga dirinya dipertaruhkan. Yunwon menganggap Huang Bo hanyalah seorang pria yang tidak jantan. "Apakah dia benar-benar mementingkan kebanggaannya?" ucap Yunwon. "Sepertinya klan Huang Bo hanya memiliki orang yang berotot dan tidak ada yang lain," ucap Yunwon dengan suara yang sangat besar. Naik pitam pastinya si Huang Bo itu kawan-kawan. Berani sekali Yunwon menghina sekte Huang Bo, ucapnya. "Aku harap kamu tidak berharap untuk bertahan hidup setelah ini," ucap Huang Bo. "Dasar idiot," balas Yunwon. "Aku tidak mencoba untuk menghina klan Huang Bo. Aku menghinamu berdebah," lanjutnya. "Bajingan," ucap Huang Bo yang sudah tidak bisa menahan amarahnya dan langsung mengerahkan tinjunya. Itu adalah salah satu teknik klan Huang Bo, keterampilan tinju petir ilahi, serangan darah guntur. Tinju itu mengandung kekuatan serangan yang cukup kuat. Namun, Yunwon sama sekali tidak bereaksi meskipun tinju Huang Bo sudah berada tepat di depan wajahnya. Dan dalam sepersekian detik, Yunwon dengan begitu cepatnya sangat mudah menghindari tinju tersebut. Huang Bo sangat terkejut menyadari bahwa serangannya dapat dihindari dengan begitu mudah oleh Yunwon. Tidak hanya itu, Yunwon bahkan mampu melancarkan serangan balik dan menghantam dada Huang Bo. Yunwon berpikir, jika dia membiarkan kekuatan Huang Bo terus tumbuh, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dia meraih tangan besar Huang Bo, memegang dan lalu memeluk tangan besar itu. "Untuk sedikit merendahkanmu, sepertinya aku akan perlu di sini," ucap Yunwon sembari menekan titik akupuntur Huang Bo. Sihir apa ini?" ucap Huang Bo yang menjadi begitu panik ketika menyadari tangannya tidak bisa digerakkan namun terasa begitu sakit. "Satu-satunya orang yang cukup bodoh untuk menyebut 8 pintu ilahi merupakan sihir adalah dirimu," ucap Yunwon. 8 tinju ilahi. Teknik yang disebutkan Yunwon barusan membuat kedua orang itu menjadi sangat terkejut.
Teknik 8 tinju ilahi merupakan teknik yang diciptakan oleh Jang Il-san dari Sekte 100 Sekte Pertempuran. Ketika rasa sakit dari titik itu menyebar ke seluruh lengan, akan sulit bagi orang itu untuk memindahkannya. Hai, ya, 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 teriaknya sembari melancarkan tinjunya bertubi-tubi. Dia tidak hanya memukul tubuh Huangbo dengan tinjunya, dia secara akurat mengenai semua titik akupuntur vital milik Huangbo. Mencapai kepala lawan dengan menghentikan sistem saraf mereka atau membakar darah mereka adalah salah satu dari 8 atribut tinju ilahi. Yunwon mengalahkan Huangbo bahkan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Beberapa orang tidak pernah mendengar ketika mereka dimintai dengan sopan, ucap Yunwon. 8 tinju ilahi. Kamu adalah naga awan yang mabuk, naga yang berkeliaran di langit. Cho Yunwon, ucap Feng Man. Tidak banyak orang yang tahu tentang 8 tinju ilahi, ucap Yunwon. Itu adalah teknik unik yang diciptakan oleh Jang Il-san dari Sekte 100 Pertempuran. 8 tinju ilahi Jang Il-san menghilang saat dia melawan Magyo. Jadi, jika tidak termasuk dia, satu-satunya orang yang tahu bagaimana menggunakan 8 tinju ilahi adalah Cho Yunwon, balas Feng Man. Ya, benar. Aku adalah Cho Yunwon, ucapnya dengan penuh kebanggaan. Naga yang mabuk di awan. Dia adalah Cho Yunwon, ucap para penumpang kapal yang baru menyadari siapa orang di hadapan mereka. Feng Man menanyakan apakah dia di sini untuk mewakili Sekte 100 Pertempuran. Tidak, aku di sini atas kemauanku sendiri. Bukankah kamu akan dianggap brengsek jika kamu membiarkan seseorang untuk mengutuk orang tuamu seperti itu? Balas Yunwon. Ini bukan hanya masalah pribadi. Ini dapat menyebabkan perselisihan antara sekte dan kamu mengatakan itu adalah masalah pribadi, ucap Feng Man. Dia juga berharap Yunwon tidak keberatan jika dia juga menjadikan ini masalah pribadi. Bagaimanapun juga, temannya saat ini sedang tidak sadarkan diri, jadi dia tidak bisa diam saja. Membalaskan dendam temanmu ya? Sepertinya itu bisa terlihat demikian, balas Feng Man. Dan alasan sebenarnya? Tanya Yunwon. Itu adalah sesuatu yang langka untuk melihat teknik 100 sekte pertempuran digunakan, jawab Feng Man. Di saat-saat seperti ini, aku bahkan tidak tahu apakah mereka pria sejati atau anak-anak. Tetap saja, dia adalah naga mabuk dari 100 sekte pertempuran. Meskipun dia tidak termasuk salah satu Kumuriong, dia tidak akan kalah dengan seorang pemimpin sekte. Apakah ini kesempatan untuk melihat kekuatan Cho Yunwon? Gumam Sohua. Sesaat kemudian, Yunwon terlihat kebingungan mencari sesuatu di balik bajunya. Sial, aku tidak punya alkohol lagi, ucapnya. Dan beberapa detik kemudian, ada sebotol minuman yang dilemparkan ke arahnya. Hahaha, satu-satunya orang yang benar-benar dapat kupercaya adalah temanku. Temannya ada di sini. Teman Yunwon, aku yakin dia bukan orang normal, gumam Feng Man. Apakah masih ada kebutuhan untuk membuang-buang waktu di sini? Ucapnya sambil menghabiskan minumannya. Dia lalu melemparkan botol minuman yang telah kosong itu ke sungai. Jika kamu memiliki kepercayaan diri, ikutilah aku, ucapnya sembari melompat turun. Oh, apakah dia mencoba menantangku? Ucap Feng Man. Yunwon melompat dengan begitu indahnya, menjadikan botol minuman tadi sebagai pijakan untuk kembali melompat ke daratan. Orang-orang yang berada di kapal tentu saja begitu terpukau dengan atraksi yang dipertunjukkan oleh Yunwon. Feng Man termakan provokasi dari Yunwon. Dia tidak ingin kalah dan lalu menendang sebongkah papan di sana. Feng lalu melompat dan melakukan aksi yang sama dengan menggunakan papan yang baru saja dia tendang ke air. Dasar pria. Aku juga tidak bisa melewatkan ini, gumam Sohua. Tidurlah di sini Huangbo, ucapnya yang sepertinya juga tertarik melihat kemampuan dari Yunwon. Dan ya, tentu saja dia melakukan hal yang sama seperti dua orang sebelumnya. Wow, mengesankan. Mereka benar-benar terbang, ucap orang-orang di kapal yang sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Sementara itu, Damho hanya bergumam di benaknya. Tampaknya mereka menikmati diri mereka sendiri.
Apakah ini awal dari sebuah romansa? Waktu berlalu, bahkan ketika Damho tiba di tujuan mereka, Cho Yun Won dan juga Feng Man Yong tidak terlihat berada di kapal itu. Tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menang atau kalah. Lagi pula, Damho juga tidak terlalu peduli dengan hasilnya. "Kakak," ucap Jinbo yang terlihat begitu gembira menyambut Damho yang sudah pulang. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, seperti yang kamu lihat. Tidakkah ada yang luar biasa?" jawab Jinbo. Jinbo menanyakan bagaimana dengan urusan Damho. Apakah sudah selesai dan diakan oleh Damho? "Itu tentu saja, hehehe," ucap Jinbo. Namun Damho menyadari ada yang salah dengan Jinbo. "Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Apa terjadi sesuatu saat aku pergi?" tanya Damho yang tinjunya juga langsung dikepalkan. Jinbo terlihat begitu bingung. Dia tidak tahu harus memulainya dari mana. "Tidak apa-apa, jadi katakan saja padaku," ucap Damho. Sejujurnya, tanpa menahan apapun, Jinbo memberitahu semuanya kepada Damho. Tidak perlu Nara sampaikan, intinya itu tentang percakapannya dengan kepala koki. Damho berpikir mungkin saja niat mereka jahat, namun dia tidak mengatakannya pada Jinbo. "Waktunya telah tiba untuk memikirkan masa depanmu." Untukku?" balas Jinbo. "Pendapatmu adalah bagian terpenting. Masa depanmu akan berubah berdasarkan keputusan yang kamu buat," ucap Damho. "Tidak bisakah aku mengikutimu saja?" "Aku ingin terus mengikutimu," ucap Jinbo. Damho sebenarnya tidak keberatan dengan keputusan Jinbo. Namun dia juga mengatakan kalau Jinbo sendiri tahu berada di dekatnya akan sangat berbahaya. Apakah itu akan baik-baik saja untuk diri Jinbo? Jinbo mengatakan dengan tegas kalau itu tidak masalah baginya. Dia hanya ingin terus mengikuti Damho dan belajar lebih banyak tentang memasak. "Ya, aku mengerti. Kalau begitu, ayo tetap bersama." "Sungguh? Terima kasih," ucap Jinbo yang tentu membuatnya begitu senang. Jinbo lalu mengajak Damho untuk makan. Bagaimanapun, dia juga baru saja ingin mulai memasak untuk tamu mereka. Damho bertanya siapa tamu mereka dan Jinbo mengatakan kalau itu adalah Yun So Cheong. Damho sedikit memukul kepala Jinbo. Memukul atau apalah istilahnya tuh, pokoknya itulah, dan mereka pun tertawa bersama. Kita tinggalkan sejenak suasana kekeluargaan adik kakak angkat ini. Danau Donting memiliki setiap aspek terpenting yang diperlukan sebuah sekte besar. Selain lokasinya yang begitu strategis, sumber daya alamnya juga begitu melimpah. Jika sebuah benteng dibangun di sini, sekelompok 1000 orang dapat dihentikan hanya dengan pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Itulah yang kita inginkan untuk sementara ini, ucap Nam Gongchang. "Benteng? Apa yang kamu maksud dengan benteng?" tanya Haiso. "Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan saat ini," balas Nam Gongchang. "Kamu pada akhirnya akan mengetahuinya. Jadi, jangan menjadi orang yang tidak sabaran," lanjutnya. Haiso sejatinya mengetahui bahwa 5 keluarga besar akan datang bersama-sama. Namun, bahasa Nam Gongchang barusan membuatnya berpikir pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui. "Tempat itu terlihat bagus," ucap Nam Gongchang. "Itu memiliki banyak potensi," balas Nam Gongso. Mereka berdua melakukan percakapan yang cukup panjang yang menggambarkan keegoisan serta keserakahan dari klan Namgon sendiri dan benar-benar mengacuhkan Haiso. "Kamu tahu keluarga memiliki harapan yang sangat tinggi darimu, bukan?" "Aku tidak akan mengecewakanmu," balas Nam Gongsu. Tidak lama kemudian, rombongan dari Sekte Hainam juga telah tiba bersama seorang tetua. Haiso tentu saja langsung menyapanya. "Senang bertemu kembali lagi denganmu, Haiso Wul," ucap Oh Gon Ai yang merupakan seorang tetua Sekte Hainam, pendekar pedang paus. Gon Ai sebenarnya cukup terkejut dengan kehadiran Nam Gongchang di sana. Mereka saling menyapa dan sedikit mengingat masa lampau. "Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku keponakan Nam Gongsu." Gon Ai menyapanya juga dan mengatakan kalau dia mendengar bahwa Nam Gongsu akan segera memimpin klan Namgong. Nam Gongchang lalu mengajak mereka pergi sekarang. Bagaimanapun ada begitu banyak yang harus mereka kerjakan. "Itu benar. Kita harus cepat dan membuat aliansi," ucap Gon Ai. "Orang ini, jaga mulutmu," ucap Nam Gongchang. Gon Ai meminta maaf, itu kesalahannya karena begitu senang bisa bertemu dengan temannya.
Nam Gongchang mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di saat seperti ini. Aliansi, katanya. Hanya ada satu hal yang akan dibicarakan oleh 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Aliansi Murim, gumam Haiso. Musim panas kini telah sepenuhnya datang. Aku menduga musim panas ini akan cukup panas, ucap Master Hyungum. Tidak lama kemudian, datanglah Mugyong yang menyampaikan bahwa semua persiapannya telah selesai. Master Hyungum tidak tahu seberapa lama dia akan mengasingkan diri. Akan tetapi, dengan adanya Mugyong dan Ungyong, dia bisa fokus pada pelatihannya. Dia juga mengatakan bahwa tanpa dirinya, mereka akan baik-baik saja. Kami masih membutuhkan kehadiran Anda untuk membimbing kami, Master, ucap Mugyong. Terima kasih telah mengatakan itu. Itu bukan hanya kata-kata kosong. Kami masih sangat kekurangan, balas Mugyong. Tidak ada yang sempurna dari awal, Mugyong. Bahkan melawan angin kencang, Gunung Hua harus berdiri kuat, ucap Master Hyungum. Baginya, tidak ada yang lebih berharga dari Gunung Hua. Mereka hanya perlu mendaki gunung sedikit lagi karena puncak sudah di depan mata mereka. Banyak yang akan berubah ketika aliansi Murim terbentuk. Setelah mereka mengatasi rintangan ini, Gunung Hua akan kembali bangkit lagi. Siapa yang pergi ke Yuyang? Tanya Master Hyungum. 400 prajurit hitam pergi, serta Myungkyung juga ikut untuk membantu, jawab Mugyong. Jika Gunung Hua ingin menjadi yang terbaik, mereka harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk Myungkyung. Dan Mugyong adalah dasar dari Gunung Hua. Hyungum lalu menyuruhnya pergi dan akan memanggilnya jika membutuhkan sesuatu. Mugyong lalu bertemu dengan Ungyong yang sudah menunggunya sedari tadi. Ungyong menanyakan bagaimana dengan Master Hyungum. Hanya ada satu hal yang terlintas di kepalanya. Gunung Hua, ucap mereka berdua yang terlihat seperti tidak begitu menyukai karakter dari Master Hyungum. Kakak senior, apakah Anda sudah kembali? Murid generasi kedua Gunung Huang menyapa, ucap mereka. Generasi kedua, ucap Mugyong. Apakah kau memikirkan dia lagi? Tanya Ungyong. Ungyong, bagaimana aku bisa lupa? Ini adalah kesalahanku. Aku meninggalkannya, ucap Mugyong. Hingga detik ini, dia masih mengingat Damho dan selama ini dia hidup dengan penyesalan karena telah meninggalkan Damho pada waktu itu. Mereka berdua benar-benar menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Damho. Mugyong juga mengatakan, andai saja mereka mendengar perkataan Ungyong waktu itu, Damho tidak akan pernah terjebak di reruntuhan Magyo, dan mereka tidak akan pernah kehilangan Damho. Selama 12 tahun terakhir, aku tidak pernah melupakan satu momen pun pada hari itu. Oleh karena itu, aku juga telah mendorong diriku jauh lebih keras untuk berlatih. Aku benar-benar tidak bisa menahan rasa maluku, ucap Mugyong yang dipenuhi rasa penyesalan. Ungyong hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya salah Mugyong. Andai saja waktu itu kami mendengarkanmu. Kalau saja kita tidak membawanya ke Yuyang. Andai saja, saudara, tegur Ungyong agar Mugyong tidak larut dalam penyesalan. Mugyong lalu menanyakan bagaimana kabar dari Master Hyunso. Dia waras seperti biasa, jawab Ungyong. Setelah kejadian itu, Master Hyunso tidak pernah lagi menginjakan kaki di luar rumahnya. Sang autor lalu membawa kita ke Yuyang, tepatnya di cabang Homan. Qi Yihua menanyakan ada urusan apa Damho datang ke tempatnya. Dari apa yang dia tahu, kesepakatan mereka telah selesai. Ini adalah batu kuarsa terakhir. Temukan Joyeon-san, ucap Damho. Kurasa pada akhirnya kamu tidak dapat menemukannya. Ya, baiklah. Namun, alih-alih batu kuarsa, aku ingin meminta bantuan, ucap Yihua. Damho menyuruhnya bicara dan langsung mengatakannya saja. Sekali saja, ketika kami memanggilmu, datang dan bantu kami, ucap Yihua. Mengapa? Keamanan Homon seharusnya tidak terlalu buruk, tanya Damho. Qi Yihua menjelaskan bahwa saat ini Danau Donting tidak ada bedanya dengan bom yang siap meledak. 9 sekte besar dan 5 keluarga besar mengadakan pertemuan.
Tentu saja master yang tak terhitung jumlahnya akan datang membanjiri Yuyang. Tidak peduli seberapa mengesankan Homan itu, 9 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak akan bisa mereka atasi. Itu sebabnya yang mereka inginkan adalah saat Damho berada di Yuyang, Damho harus bersedia untuk membantu mereka sekali saja. Sementara itu, di saat yang bersamaan Damho akan mengetahui keberadaan Jo Yun-san. Mereka juga akan memiliki tank yang sangat kuat. Hahaha. Tank katanya, ucap Damho yang tertawa. Kita lalu diperlihatkan Hai Ryong yang sedang berjalan sendirian. Dia telah mendengar begitu banyak. Ada lebih dari 200 tentara yang datang ke Yuyang dan sedang bertugas. Setelah Magyo dikalahkan, untuk mendapatkan dukungan rakyat, 9 sekte besar menaklukkan para perampok di kota. Yang paling kami khawatirkan adalah mereka, orang-orang yang mewakili 9 sekte besar. Tidak peduli seberapa baik mereka mencoba untuk menutupinya, perampok hanyalah sekelompok penjahat. Jika kami tidak ingin menjadi mangsa mereka, kami perlu mencari tahu mengapa mereka ada di sini sejak awal. Dengan begitu, kami akan bisa mengambil tindakan. Gumam Hai Ryong. Secara kebetulan, Damho dan Hai Ryong berpapasan di jalan itu. Kenapa jantungku berdegup kencang, ucap Hai Ryong di dalam hatinya. Akhirnya mereka bertemu juga ya kawan-kawan. Ngomong-ngomong, maaf sekali nih, kemarin Nara tidak sempat upload. Maaf banget, padahal kemarin Nara sudah bilang diusahakan sebelum jam 1 bisa upload. Nara benar-benar minta maaf buat kawan-kawan semua. Kemarin pas ngeditnya itu, sejauh yang Nara ingat tuh pas lihat jam, masih jam 10-an lah. Tapi pas Nara lihat jam lagi, tahu-tahu sudah jam 4 alias ketiduran. Karena belum ada tidur juga sih sebenarnya dari hari sebelumnya. Nah pas Nara bangun itu mau download nih ya, mau download videonya baru upload ke YouTube. Tapi sebelum Nara bangkit dari tempat tidur, malah listrik mati. Ya Nara tungguin sampai jam-jam 11-an malam lah kalau nggak salah. Itu masih belum nyala juga ya kawan-kawannya. Ya bagaimanapun juga namanya numpang wifi ya kan. Makanya Nara tinggal tidur aja dulu kan. Terus kenapa nggak upload pas subuh atau pagi Min? Ya karena Nara selesaikan yang satu ini dulu, jadi sekalian bisa diupload lah 2 video. Sekali lagi Nara ucapkan maaf untuk kawan-kawan semua. Tidak bermaksud untuk mengecewakan dan hanya sekedar janji saja. Itu benar-benar sudah di luar kendali saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Nara yakin kawan-kawan juga pasti kecewa. Tapi ya tidak mengapa lah, memang itu salahnya Nara lah, salah apa namanya? Salah saya sendiri. Intinya harus tetap semangat. Ewako 13, saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.